Itu apa tripod? Ini kata bahas tripod. Bahas tripod. Nah, gimana harga tripod? Tripod itu biasa harga bermacam-macam. One pot itu murah, two pot itu sedap, tripod itu yang mahal. Karena ada 3. Iya. Nah, lu salah. Tripod tuh nggak begitu. Tripod itu adanya bipod. Ada tripod. Bipod. Paling Kakaknya one pot. Ah, one pot. Ini artinya paling kecil. Besok gua bawa yang kakaknya tuh bipod. Tripod. Jadi gimana nih bipod bapak nih? Handphone-nya paling ceking ini. Ini Coba isinya versi ambil light. deh, ambil deh. Ambil deh. Ini handphone ini versi light ini. Ah, Oh, fancy light. Versi light. Dia walaupun terus ceking kayak bambu gini, dia ada kelebihannya nih guys. iya. Jadi handphone gua nih ada Bluetooth-nya nih guys. Ini kirain mic ya? Ya. Ini mic bukan? Bukan, Bluetooth itu. Nah, ini Bluetooth nih. Bluetooth gini. Oh ini buat ini yang ngambil jambu ya? Nah, gua pasang Galak. lampu, gua pasang lampu. Galak. Gua pasang lampu kayak gini. Emang ganggu jambu. Biasanya kalau di Pasang lampu. pun orang kan ya, selama nggak dijagain kan. Oh ini yang ini nih, Capi Okto ini, dokter Okto ini loh. Kirain di itu, di time zone. Villain Spiderman. Tapi canggih ya sekarang ya. Canggih. Dulu mah kita bikin rakit dari kayu kan, Iya. bambu, kita potong-potong. Oh iya, foto itu pakai ini ya. Iya. Tapi bingung tuh connecting ini gimana tuh ya? Gua konekin manual. Dipencet Cara kerja kok bisa connect gitu. Bisa connect. bisa. Kan pertukangan kayu sekarang udah Kan zaman udah canggih gua. Iya. Kita udah masuk masa globalisasi nih gua. Jadi kalau bisa kita pakai yang kayak begini-gini, jangan kita tebang-tebang kayu-kayu sembarangan. Kalau zaman dulu buat namanya pohon manual, kita sekarang cuma tinggal pakai ini Tapi tuh. tapi gini ya. Wah, Tapi gini ya ngomongin canggih nih Pak. Canggih itu sudah mulai diterapkan di dunia ini, terutama AI. AI betul. AI nih orang udah banyak kerja pakai AI. Bikin CV pakai AI. Orang berak keluar AI. Oh, tai itu ya. TI. AI. Itu. Jok bapak-bapaknya nyala ya mas ya? Iya, jalan nih. Kan kameranya lah, otomatis Iya. joknya lah. Harus nyala ya semua ya. Tapi AI nih, pengetahuan bapak nih soal AI nih, menurut kalian berdua nih. Dari bapak ini tuh deh, pengetahuan bapak nih soal AI nih. Oh, AI itu kan artificial intelligence. Iya. Ya artinya AI Oh, itu dibuat. artinya. Iya. Oh. AI dibuat karena manusia bodoh. Wah. Makanya harus ada AI. Iya, iya. Karena pengetahuan kita kan hanya sebatas buku, ya kan. Kalau zaman dulu kita baca buku. Sekarang kan jadi komputer yang bisa mengetahui semuanya. Gitu. Cuman memang tidak semuanya dimanfaatkan demi kebaikan. Ada AI yang Ada bentuknya orang. Iya, ada yang bentuknya orang, ada yang bentuk robot, ya kan. Tapi apa gimana lanjut? Anak sekolah sekarang inilah yang menggunakan AI untuk hal yang salah. Iya. Kan? Kerjain Banyak- TKA, Banyak mempergunakan AI itu salah. iya ulangan, nanya AI, ya kan. Ada orang kawin sama AI. Ada orang kawin sama AI. Ada. Sering terjadi. Bener. Terjadi. Bener. Jadi gimana nih bapak nih? Menurut AI nih. Kalau menurut kamu sih sebagai anggap saja lah sebagai praktisi teknologi asal-asalan. Iya. Ya. AI itu fungsinya itu untuk menemani kesenian kita kok. Iya. Contoh kita ambil contoh yang paling sederhana, plankton. Misalnya komputer. Itu dia juga. Iya. Jadi buat kalian yang mesti ngenes atau segala macam atau sendiri, gunakanlah AI untuk menemani kesenian kalian. AI. Kayak gitu. Itu terus Artificial utamakan. intelligence. Intelligence. Nah, Tapi ya itu menurut kalian tuh akan bertahan sampai lama apa enggak itu AI? Karena kan ada human dan errornya biasanya kan. Ya itu. Jangka panjang nggak menurut kalian? Akan bertahan lama sih. Tahan lama ya. Apalagi kan menggunakan AI bakal ada robot beneran yang otak itu AI. Bisa jadi AI itu tahu soal emosi manusia. Oh iya. Oh iya, berubah tuh. Bisa jadi perang Pak kalau AI kan. Tahu lah Pak ya. Gitu. ini ala-ala kayak Terminator ya, kayak Skynet gitu ya. Nah, Skynet itu sebenarnya udah bentuk rupa-rupa dari AI itu. Skynet itu AI-nya itu Pak. Iya. Jadi kalian gunakan dengan baik AI yang ada di sekarang ini. Iya. Ya, gua yang tahu AI kan ya, gua dari pantat itu kan AI Yang warna kuning ya, yang warna Iya. kuning mas itu ya. Iya, yang gua tahu itu ya kan kalau AI. Ya ada AI baru. Nah, baru tahu gua artificial apa intelligence. itu aja sih ya.
Ya gua tahu intelligence itu kan apa ya, ability kan. Intelligence itu ability pak dari seorang hero Dota. Iya Hero benar. intelligence tuh dia ada loh. Yang magic, mage. Mage. Iya mage itu intelligence tuh. Nah, iya gitu lah. Berarti sangat membantu ya. Sangat membantu. Jadi pun kita bikin konten nih kan, editing audionya kan sih pakai AI. Makanya gue kesel orang bikin maskot tuh bantuan AI. Gue kesel. Gue sebagai orang seniman terhina gua. Oh. Orang bikin capek-capek bikin Adobe lewat Adobe Illustrator bikin maskot bisa pakai AI. Cuma lu tulisin aja. Cuma lewat apa prom naik apa pakai API doang. prompter itu ya. Nano banana. Ya, kira prom naik ya. Proma Ya. Iya. Pakai proma. Tapi lu pernah minum proma? Hah? Pernah minum? Pernah. Karena kan perut sakit nih. Dompet isinya nggak ada, habis. Setotok mie juga udah habis. Iya. Ya promak solusinya ya kan. Mari kalau besok kita masih sakit lagi minum yang itu apa yogurt. Oh ya Iya yogurt. Maklum lah kalau tanggal tua kan kita nggak megang duit ya kan. Karena duitnya udah dialokasikan ke Promax. Iya ke promek. Promax. Promax ya. Promax iya. Beli Promax itu yang solusi apa ya buat gawe ya kan Iya, ya, beli betul. Promax itu kan sebuah teknologi ya. Teknologi ya. Teknologi ya. Teknologi ya. Aku juga jadinya AI juga sih yang bantuan AI Benar, betul AI. dengan bantuan AI itu aduh kayak gue kesel lah. Lagi Promax gue juga jarang minum Promax ya. Gue kalau mulus juga olesnya balsam sih, Beliga. Oh balsam. Iya balsam, Beliga, Salompat. Tuh salon pas ya. Ya, nggak pernah minum Promax. Itu enak gitu. Nah, Promax gue nggak pernah minum, tapi kalau Promax belum kebeli gue. Boleh. mahal itu pak. Mahal berapa sih? Ada kali belasan juta kali ya. Itu sih Apple apa Android? Apple. Oh. Ada kali sangga motor rambut yang di depan tuh. Yang merah tuh. Lu pernah kepikiran nggak sih logo Apple tuh kenapa gigitan Apple? Logonya tahu kan? Oh iya benar. Pernah kepikiran nggak? Logo kepikiran. Ada kayak ada itu ya, ada kontrol itu ya. Gue sebagai sang desainer logo sih kepikiran kenapa Apple tuh logonya tuh bukan apel pola tapi apel yang Kenapa itu? Kenapa? mungkin jangan hawa aja ya. Iya. Bahwa ya. Ada pengetahuan Itu buat pengetahuan gak ada yang tahu. Iya benar. Jadi nggak dimakan semua ya kan? Tapi bisa juga dimakan ular. Ular. Nah itu digambarkan adalah bahwa Apple itu adalah merek brand paling bagus kan ibaratnya. Terus ada pesaing-pesaingnya si ulet-ulet itulah merek-merek lain gitu yang berusaha untuk menyerang gitu. Jadi kemakan tuh dikit tuh gitu. Saya pernah pikiran lagi ya Apple tuh bisa jadi rujak. Ya lu bisa. Konsepnya gimana mas kayak gitu? Apple bisa jadi rujak, tapi nggak enak, nggak cocok. Cocoknya jadi Popeye cocok. Pai, supaya bacon, cocok. Apa sih kok? Pie cocok. Jadi rujak tuh nggak enak. Kalau rujak tuh cocoknya panjang. Lidah sapi cocok. Lidah cingur. Oh, rujak cingur. Lidah. Lidah sapi. Cocok. Lidah sapi. Sapi. Gua kalau lidah sapi tuh cocoknya di bibir apa? Kayak soto atau sop. Oh, Itu enak. Enak tuh. Tapi kalau di rujak cingur gua nggak pernah suka. Ya. Rujak cingur. iya. Nggak pernah suka. Kalau gue suka. Karena baru mungkin gue Jawa ya. Gitu ya. Tapi Natal nih gimana nih Natal? Oh Natal nanti. Natal. Natal kemana aja? Natal. Sama, mana? Karena memang kita membawa diri terlalu berat ya mas. Jadi kita nggak kemana-mana karena membawa diri itu berat. Oh iya bener-bener. Bawa motor juga berat kan, kita harus bawa gini kan. Bayangin, Kita angkat satu-satu ke motor. bayangin, lu bawa motor bawa diri. Iya. Berat. Ini nggak kemana-mana. Ini Natal nggak ke ini ya, nggak kemana ke Bundaran HI yang itu. Oh iya bundaran HI sekarang ada ornamen ini Natalnya tuh. Kalau situ ya. Bundaran HI macet masalahnya macet. Kalau kita ibarat ditempuh 20 menit tuh bundaran HI itu sejam bisa itu. Itu harusnya kan gila. Iya. Nanti kita udah nyampe di sana bukannya kita gembira mau berekspresi udah capek. Kalau Udah bundaran capek. kalau Bundaran HI kan, kalau gua nih ya Bundaran HI itu udah sering gua. Yang di situ. Ngapain ke sini? Iya. Bukan bundaran hotel Indonesia ya. Oh, bukan. Iya. Udah anak wanita ya mas ya konsepnya jadinya ya. Iya. Kayak kalau Natal
ngapain baru cuci mata. Oh betul, di gereja begitu kan. Gereja atau Banyak taman yang anggrek kan cak, pada kan? keluar kandang semua tuh Pak. Iya. Wah, taman anggrek penuh. Di PIM juga banyak lah di PIM. Taman anggrek kan cuci mata loh. Tapi biasanya kayak gitu mah harek deh gak sih kalau kita deketin. Enggak, gitu loh. Kita tuh ngeliat kayak gitu tuh kayak ngeliat mobil keren aja. Iya. Ngeliat aja udah. Ngapain ditaksiin? Udah nggak sih? Sebenarnya sih gini mas, kita ngeliatnya tuh kayak motor. Motor kan ada standarnya. Iya. Motor bahkan tuh kalah standar sama yang ini. Oh bener. Standarnya banyak tinggi. Standar banyak. Motor cuma satu, dia ada 5 standarnya. Banyak. Iya. Tapi emang kan banyak sana kan beli facial wash, harus beli perawatan muka, beli apalagi itu ya kan, harus ke treatment muka, bukan treatment wajah ya kan. Tapi lu setuju gak sih Natal itu adalah event paling termudah di antara event lain? Iya sih. Kayak Pasca tuh menurut gue kalah. Pasca tuh kayak gue ngerasa ngelewatin hari Pasca tuh kayak nothing gitu. Ya udah Pasca hari lewat, kayak ibarat gue nganggepnya hari lewatnya Pasca aja. Lebaran. Karena mungkin pasca itu mendekati dengan lebaran, jadi orang lebih hype tuh di lebarannya mungkin ya. Lebarannya ya. Karena kan harinya tuh mendekati tuh, mepet tuh, nempel tuh. Iya, jadi orang kayak hype-nya udah pulang lebaran ya nggak ada hype buat itu lagi. Kalau Natal kan udah satu sama tahun baru. Ini juga ada berbuka. Diskon juga gede banget. Winter Sama juga tambahan. Udah lebaran ini mungkin karena ini pengaruhnya lebaran juga ya. Ada namanya tuh kayak Boxing Day, Natal. Ya, Nah, betul. kita buka bungkus dari kado Natal. Oh. Itu bikin rame sih. Kirain Boxing Day itu kita berantem Oh, gitu. enggak, Boxing. Iya. Boxing Kita Day itu boxing. Boxing Day itu apa ya? Ing itu apa sih? Ing itu kata kerja. Sedang bekerja. Box itu kotak. Iya. Kotak bekerja. Kotak bekerja. Mengkotak. Mengkotak. Iya. Mengkotak hari kotak. Hari berkotak. Iya. Hari mengkotak. Kenapa nggak tinju aja? Iya benar. Iya. Dan julukan kepada yang mainnya namanya boxer. Iya. Iya, aneh boxer. Karena boxer. Apa? Iya, celana boxer. Karena boxer. Celana pendek juga boxer. Boxer. Iya. Berarti Kenapa artinya bahasa Indonesia tuh memang aneh. Iya. Kenapa boxer? Kenapa nggak mengkotak aja? Celana kotak aja. Iya. 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 Sekarang bahasa Indonesia gua deh. Kata bakunya gua. Gua itu kan saya, gua. Iya. Kenapa, kenapa gua itu kata bakunya gua gitu. Kan kita kebalik kalau gitu. Iya. Gua atau gua? Gua orang Indonesia. Iya. Gua. Berarti guanya orang Indonesia. Iya. Gitu. Iya. 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 Aneh kan kenapa nggak gua? Kalau pakai W itu nama kota gua di sana. Iya. Iya kan? Iya, dia juga ada gua. Di Indonesia juga ada. Ada gua. Cuman gua lupa di mana daerahnya, coba kalian tulis di komen deh. Wah, ada tuh. Sulawesi, Di Barca Kalimantan. Di Barca ada gua. Ah? Barca ada gua. Ada lah, Kalau kalah kalau setiap kalah masuk gua. Apalagi diomongin sama yang itu tuh, siapa namanya? King Reus. Iya. Gimana deh? Kalau soal King Reus gimana? Apa? Katanya dia rumor transfer tuh dia mau ke Barca, bro. King Reus itu lah Menurut rumor, menurut Bapak sendiri gimana? contoh orang-orang apa ya, pundit-pundit yang kardus. Iya kan? Yang suka ganti-ganti skin. Padahal sebenarnya di balik kamera itu Madrid aja. Iya. Kurang betis. Suka ngejok Barca disebut apa kayak? Crystal Palace. Iya, Crystal Palace. Kan pernah cabang Spanyol. Iya, mana kita terima kan? Maksud dia tuh dari Crystal Palace tuh di Inggris ya. Iya, Palace di Inggris. Sampai dia ngomong kan, Crystal Palace tuh mainnya lebih bagus dari Crystal Palace yang cabang Spanyol. Ah, itu goblok lah ya. Iya. Itu namanya goblok itu. Iya, sempat komenis ke Bapak ya kan. Iya. Apa vlogger Jerman 16 pertandingan baru cetak 1 assist. Oh iya. Parah tuh. Itu the biggest scam ever. Itu sih itu. Luar negeri situ ya. Iya, itu benar-benar scam sih. Benar-benar penipuan terbesar. Tapi itu gak bisa retur ya, udah gak bisa retur itu ya. Makanya tuh, maksudnya ada nggak boleh dibalikin. Katanya apa menurut netizen followers itu jago bang, bisa buka-buka ruang. Iya. Dia tahu Iya, buka dibuka doang ruang ya, gak ada yang ngomong ya. Iya. Nggak boleh nggak apa. Iya, boleh nggak apa. Cuma laki-laki itu maraton doang dia. Maraton. Kalau di maraton dapat medali ya. Iya. Berapa Dapat kita kaki masnya nih. Iya.
terus dibilang sama si King Reus apa Isak Tangis. Bisa iya Isak Tangis. bisa tangis. Iya parah banget ya. Iya. Parah banget itu. Tapi kita ke bola dikit ya. Oh ini gitu. Liverpool nih ketemu siapa itu? Inter. Nanti itu paling kita bahas yang sebelumnya dulu ya. Ya, kemarin ya. Kemarin itu ketemu sama Hotspur dia. Itu romantis banget. Maksudnya Spurs menang sih. Senang. Terusnya. Tapi karena Liverpool mungkin ditunggu di akhir-akhir ya. Kalau dari ya. Gue kalau dari jalannya pertandingan gue kurang tahu Liverpool sama Spurs ya. Just dicurangin sama wasit apa kali. bener nggak itu dicurangin tuh? Enggak dulu kayak itu ya. Valid itu ya. Dua kali penalti pak harusnya. Nah, tapi ya gua nggak suka ya kalau Liverpool menang di saat MU kalah ya. Iya. Ya gue juga nggak suka saat Barca kalah Madrid menang, sama lah analogi yang Loginya betul. iya. Arda Güler gimana tuh? Arda Güler Apa? katanya adiknya King Reus. Aduh, ada guler lah. Arda Güler adiknya King Reus gimana? Cuma Arden. Nah itu, iya kan? The next of year katanya. Iya. Katanya karena diseringin mainin Arda Güler, Iya. Madrid kalah mulu tuh. Apa pengaruh dari dia apa? Pengaruh dari Ada Guler sama Sir Bobby Hendrik nah, Sama itu. oh Sir Bobby ini Hendrik gak pernah mainin Cebak Cross. Iya. Sebalos. Cebayos. Cebayos. Bukannya Cebak Cross ya? Bukan. Nah, The next cross itu. Cebayos mah yang di sini mas. Jadi buat lalu lintas. Tapi ngomongin bola nih ya, mumpung sekarang mau Natal nih, gua trauma dalam artian kita pernah dapet pelatih waktu dulu timnas pas diseleksi pelatihnya itu di hari Natal, dimana kita dapet pelatihnya itu kurang bagus. Nah sekarang sama, kita juga menunggu pelatih di hari seleksi Natal. Katanya- gua takut akan ada trauma yang sama gitu. Katanya dapat pelatihnya tuh pelatih dari apa Torino ya karena Iya, Ger Herman itu. Ger Herman itu. Menurut gue sekarang itu harus dipertimbangkan dulu kan. Kayak kita tuh memang punya naturalisasi, tapi bagaimana bahasanya itu cocok gitu ya kan. Bukan cuma dia itu sama-sama dari Belanda gitu, lebih ke arah kita kan Asia nih, lawannya Asia. Gimana kita beradaptasi pada gaya main Asia, bukan pada bahasanya gitu. Percuma lu bisa satu bahasa tapi lu nggak ngerti gimana cara main Asia gitu. Karena praktis cara main Asia dengan Eropa kan berbeda gitu kan gitu. Jangan sampai kita pelatih di hari Natal kan, jangan pelatihnya Jajang Nur Zaman gitu atau siapa kan. Gue itu pernah Iya kan? gue itu pernah bilang di Chan Gue trauma nih kalau hari Natal gini nih. gue itu pernah bilang di Football Podcast apa nggak Mourinho aja atau nggak Erik Ten Hag orang gitu. Iya betul juga, anggarannya nggak ada pak. Kan PSSI kan juga butuh banget. Masalahnya juga beda kelas juga mas. Iya. Sekelasnya pakai pernah ngelatih MU, klub besar, klub yang paling mantap. Iya. Kalau mantap timnas ikan. Iya, the reigning, the defending, undisputed. Gila. Ten Hag. Iya. Bekas pemain MU. The winner FA Cup, the winner of Carabao Cup, Betul. finalis Europa League, finalis enggak ya, enggak finalis. Maksud itu masih sosial gitu. Barcelona Slayer. Nah, Iya, aku kan menang lawan. iya, Barcelona Slayer itu. Sama dia. Iya. Masih playoff 3 sama Ujung. Cuman Tapi Indonesia gue nggak ngikutin sih. Iya. Kalau gue di Indonesia masih ngikutin, jadi menurut gue ya begitu. Dan sekarang dinamikanya kan lebih ke arah pemain naturalisasi kita, diaspora kita itu main di klub lokal. Nah itu menurut gue jangan gitu kalau bisa, karena gimana ya, main di klub luar aja mainnya kurang bagus, apalagi main di klub lokal, ya kan, dengan lawan-lawan pemain Liga 1 gitu loh pak. Gue takutnya nanti Tom Haye ngopernya salah kalau main di timnas. Takut gue gitu, takut gue si pelatih kiper siapa gitu pakai. Si PSPS. Nah, Martin Paes gue takutnya lompatnya udah nggak bener, karena mainnya di liga lokal. Nggak beli Liga Shopee. Iya, gitu loh. Ini Itu sih keinginan gue, tolonglah di stop lah para klub-klub lokal kita untuk ambil pemain diaspora, biar diaspora explore klub-klub luar lah. Jangan ditahan-tahan di klub dalam negeri gitu. Tapi ngomongin soal Indonesia, gue ngomongin soal friendly match. Gue tuh kepikiran kan Indonesia sering ketemu friendly match itu Timor Leste, Betul. Brunei gitu. Kenapa lu nggak coba ketemu tuh? Kalau Nepal udah ya, Nepal. Argentina udah hampir punya. Ini udah. Tapi lu nggak coba kayak ketemunya San Marino, Estonia, Oh ya benar-benar. ya Monaco, Benar. yang which is populasi tinggi, yang which is kayak pekerja PNS
sore malamnya main bola. Iya. Nah, ada itu di grup Australia itu. Iya, apa nggak cuma itu aja? Soalnya Inggris, Spanyol, Jerman pada bantai itu San Marino 15-0. Oh ya, 15-0. Gue pengen tuh Indonesia tuh ketemu tuh Estonia, San Marino. Coba deh, ketemuin itu deh. Kalau Caps D apa? Cap DAP, KPRD itu ya? Tanjung Priok. Iya, itu udah kan udah Iya, Gak pernah dia. tapi hidup itu memang lucu ya. Dalam artian kita ganti pelatih dari pelatih Sintayong, pakai pelatih yang pernah ngelatih yang ini Pernah ngelatih Curacao, iya. Curacao. Terus kita gak lolos Pildun, sementara Curacao lolos Pildun. Itu anomali aneh sih. Gimana menurut lu tuh? Anomali aneh. Iya, ibarat Anomali aneh itu. kita udah dapat pelatihnya tapi kita gak bisa Pildun. Mereka melepas pelatihnya, mereka bisa ke Pildun. Lu melihat reaksi orang-orang yang dukung timnas Indo ya ketika timnas Indo ini nggak lolos ke Piala Dunia. Gua bertanya ke teman-teman gua yang bete lah galau apa nggak lolos gitu. Lu nggak galau sih biar nah gua nggak ngikutin timnas Indo, gua nonton MU. Gua nggak ngikutin timnas karena gua sering nonton MU. Benar. Dibilang gua nggak loyalitas itu banget emang gua ya nonton itu berapa kali nggak enjoy gitu kan ya. Iya, males banget karena gua. permainannya mungkin ya. Iya, masih bagusan Amorim lah kemana-mana lah dan masterminded Lah, lah. pelatih kita kan yang mastermind, the master, the conqueror, Indra Sapri. Kebanggaan lokal. Iya. Lokal fight tuh ya. Yang dia pernah tuh diwawancari pas di podcast yang dia menang SEA Games, tau kan, menang SEA Games emas. Bagaimana kata Pak Deddy Kobuzer? Bagaimana cara Anda supaya memenangkan SEA Games? Saya cuma kasih instruksi, pemain pegang bola, terserah mereka mau ngapain. Nah, itu taktik apa tuh? Terserah. Itu namanya pakai Iya, Ancelotti saya itu ngasih masukan, pokoknya pemain tendang gol katanya. Akhirnya terbukti kan sekarang, memang pemain tendang tapi gak gol. Juara pun gak, lolos grup juga gak. Itu terbukti kalau memang yang diomongin di podcast benar. Memang cara ngelatihnya si Indra Sapri ya gitu. Saya kagak kasih arahan pemain megang bola terserah mau ngapain ya kayak gitu. Jadi dibiarkan aja sebagai ayam tanpa kepala, gitu bebas. Gimana itu ada? Itu filosofi baru dari sepak bola itu. Itu karena dia terlalu sering menonton Ancelotti kan. Iya. Tapi bilangnya alisnya gak dinaikin dia. Iya. Karena belum pernah comeback sama Iya, Liverpool. belum ada comeback. Harus kita comeback dulu baru bisa naikin alis. Tapi kalau ngomongin bola juga ya bola ya di Indonesia ya gitu lah. Pelatih belum ada kan? Oh, lu mau ngirim CV? Boleh Ger. Iya. Kan ngomong habis kemarin nih. Iya, Gue jadi taktikal analisis aja. betul. Bisa kirim CV nanti. Ke PSSI kita. Iya. Mau dari Kohil. Gitu kan. Iya. Coba sekarang kita kan bingung ya, PSSI bobrok. Mau lapor ke siapa? Lapor ke siapa namanya, ke Kemenpora pun Erick Thohir juga. Berarti Erick Thohir melapor ke Erick Thohir gitu kan. Mending Gimana tuh? Lapor tuh ke damkar sekalian. Iya. Sampai kali dengar. Enggak, laporan ke Sapam. Laporan ke Sapam. Thohir. Laporan ke Sapam. Kan 24 jam harap siap lapor. Betul, harus siapa? Benar. Mas Akon itu memang multi talent ya. Suruh nganter anak sekolah bisa, ya kan? Suruh jemput anak sekolah bisa. Suruh apa? Bantuin angkat jemuran bisa. Itu Satpam kok begitu tuh. Ngademin kompor meledak bisa. Bisa, iya. Padahal gajinya pun ya, tahu lah. Bisa layanin sama dulu juga bisa. Bisa. Tuh, kalau juga bisa kok. Aduh, tapi ya cukup unik juga ya. iya, karena Sapam tuh yang multi talent seperti yang ada. Tapi ngomongin soal multi talent, Anda ini multi talent Apa? Halo. Saya multi talentan kebetulan. Multi talentan. Talentan. Bukan multi talent saya. Saya punya banyak talentan di rumah mas. Iya. Kalau gue nggak multi talent ya, kalau gue multi player. Multi player. Berarti gua single player. Multiplayer. Kalau gue iya main bolanya multiplayer. Iya. Kalau single player karir. Dibakar deh. Tapi ya Natal tuh yang hari raya paling muda ya. Enggak. Ya. Tapi kayak menurut kalian Natalnya perlu dirayain atau enggak sebenarnya? Ini dirayain. Diraya. Dirayakan. Kenapa? Alasannya Natal itu dirayakan. Udah paling muda. Udah budaya kita lah. Ya, Budaya. Ini udah budaya. Tapi kalau dibagi muslim ya, itu budaya sebagai budaya barat-baratan. Kadang kan saya selalu ngomong, iya, Rasanya udah mulai naik nih kayak. iya udah budaya kebarat-baratan. Iya. Indahnya toleransi.
tidak ada toleransi. Banyak toleransi malah wajah kolaborasi. Gue baru pertama kali ngeliat bundaran HI itu di dekor Natal. Iya. Sebelumnya belum ada kan. Terus ada acara Christmas Carol. Sebelumnya kan dekor ini Starling. Gue ingat banget gue waktu pas masih gubernurnya tuh gubernur PJ, PLT, penggantinya pas Anies ya kalau nggak salah ya, PLT-nya. Itu dia kerjanya nggak ada, tapi stiker muka dia tuh di mana-mana gitu loh. Gue inget banget itu. Kepada Pak itu lah pokoknya. Anda telah berhasil merusaknya. Di mana-mana muka dia tuh ada tuh. Gua naik TJ muka dia tuh. Tapi tidak ya, gua lihat apa? TJ itu kita susu jahe. Jakarta. Oh, gue kira susu jahe. Kan STM aja. Oh iya. Iya, iya. Kira susu jahe. Tapi semenjak dia jadi udah Lexel diganti sekarang bagus. Enggak ada lagi foto-foto tuh udah hilang semua. Gue bingung jadi. Gak pernah ngeliat dia itu gubernur pengganti, gue lupa namanya siapa ya. Itu pokoknya yang jadi PLT pengganti sementara pas Anies kan jadi ngawalin capres kan, kosong tuh kekosongan di gubernur Jakarta tuh itu sama dia Heru Budi apa gitu pokoknya. Di situ pokoknya foto-fotonya muka dia semua tuh. Itu lucu sih menurut gue. Bapak tahu ini nggak sih? Bapak tahu berita apa? Berdua nih. Iya. Bapak tahu berita soal kemarin ya yang kata-kata ada lomba nih, hadiahnya ke Bino. Jadi kita harus memberikan inovasi cara ngatasi banjir sama Baik, ngomong lalu iya. Nah itu Menurut gua ya dari dulu itu ya. kalau kita dikasih aja gitu pemerintah kerja apa? Gitu. Kenapa harus kita? Kan pemerintah bisa. Kan gitu. Ya, menurut Bapak nih gimana? Menurut saya sih itu pemerintah banyak kabutnya makanya terus. Iya, Nah, kita mau tanya gaji kita mereka doang mah. Sayang pajak kita segala macem kan kerja setiap hari buat pulang. Sementara pajak ini sama orang yang gabut mas. Nah, pajak berbicara pajak ya. Kita udah bayar pajak. Kenapa jalanan banyak yang pada lubang-lubang? Kenapa banyak lampu-lampu pada redup lampu jalanan? Nah terus itu dialokasikan kemana? Itu kan jadi pertanyaan. Kita bayar pajak nih, ya kan? Iya. Lampu redup, jalanan bolong-bolong. Iya. Tolonglah, ya kan? Kepada BNN kan? BNN ya. Bukan BNN, Badan Narkotika. Salah saya BUMN bukan. BUMN Apa? Bukan. Salah ya salah. salah saya kok udah kaya itu BUMN. Iya. kaya nggak kok. Memang Jakarta sih mana ya? Ya baru pertama kali ya ngadain event Natal juga. Bagus. Kalau gue sebagai pengguna moda transportasi umumnya sih, gue melihat perkembangan dari yang PLT sebelumnya ya. Kayak per bus itu, antar bus itu per berapa menit itu udah pasti langsung ada. Jadi kita kurang gak ada waktu menunggunya itu loh. Itu menurut gue hebatnya di situ yang pertama. Yang kedua, gak ada tukang jualan lagi, cacimen itu yang kedua. Terus yang ketiga, AC-nya adem. Jadi gue merasakan itu yang gak ada di sebelumnya ini gitu, di pemerintahan yang sekarang. Tapi nih gue tanya sama lu berdua kan pernah di Jakarta ya. Iya. Jadi setiap wilayah Jakarta itu vibes-nya beda-beda, benar? Betul sekali Gus. Gimana? Dari saya dulu pada Dari lo itu. Iya. saya sih jadi kebanyakan ya jadi setiap pancong ya kalau kita pancong kita kayak kalau jalan-jalan itu ada yang kecil banget nah kayak Jatim Jakarta Timur itu kan daerah industrial jadi jatuhnya kayak banyak asap segala macam waktu pula kalau Jaksel Tits nah kalau Jaktar itu ya dia setengah Jatim setengah Jaksel ya bukti kalau dia lembut lebih banyak kayak pelabuhan itu segala macam pusat-pusat industri pelabuhan itu kan sama yang terakhir Jakpus itu pusat bisnisnya Jakarta ya bisa bilang sih beda-beda Sama pendapat sama. beda-beda mas itu Tapi wilayah paling besar tuh Jakarta. ya Wilayah paling besar Jakarta lah, Kalimantan paling besar. Ya, wilayah Jakarta paling besar lah. Jakarta. pusat lah Kalau gue ya Jatim pusat Jatim ini Jakarta Timur. Jakarta Timur mana besar sih? Gede loh. Apa? Cakung, Halim, Jatim. Romangun Barat, Romangun. Belum ke bawahnya lagi tuh. Kayak yang deket-deket Pondok Gede. Pramuka Iya, Pramuka Jatim. Pramuka ya. Iya, Pramuka. Durian sawit. Condet. Penggilingan Gila, paling gede.
secara penamaannya itu dia banyak kali ya. Paling gede. Di situ ya. Cawang itu jak. Cawang, cacing, cacing. Dulu gue ngira itu cawang kan Jaksel. Oh, Jatim. Cawang. Iya. Tapi tadi mohon maaf ya ada suara-suara tadi, memang ini suasananya mau tahun baru jadi tuh petasan ya, suara petasan tadi ya. Jadi suara tadi ya. Tasan. Iya. Nah, kebetulan itu dibuat cuma tahun baru situ ya. Langsung sangat Natal gitu dong. Tahun baru nggak boleh pasang petasan. Gimana? Menghormati, kan suasana lagi berduka karena bencana alam menimpa Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Pamiang. Jadi kita lebih banyaknya lebih fokusnya pada berdoa. Bapak tahu nggak? Dia salah satu dari keunikan dari winter ya. Winter ini kan saljunya tinggi pak, 3 meter ada badai salju. Kita bikin boneka salju, bola salju. Lah kalau di Sumatera Kita bikin jadi bola-bola gitu. Iya. lumpur tinggi 3 meter, boneka lumpur. Kita kalau lempar bola salju masih mending. Emang itu kalau lempar bola lumpur bego sebulan. Wih, panas tuh. Wah, Bego sebulan. Tangannya masuk otak. tapi itu bencana itu memang sangat ini ya. Sangat parah itu, parah itu. Yang anehnya tuh pohon-pohonnya pada dinomorin semua. Kelapa sawit. Iya, dinomorin semua. Kalau memang pun ketangkep, uangnya disita kan. Kemarin ada kasus kan disita uangnya, uang disita aja. Terus ujung-ujungnya masuk ke dompet lagi gitu. Ya kan? Iya, nggak mungkin itu. Tahu nggak? Belakang kelapa sawit itu kan ditebang semua pak. Kalau lihat dari atas itu kosong pak. Kalau dalam pemikiran gue tiba kayaknya mau dibikin stadion deh. Lapangan bola seru kayak deh. Gue dibikin air lagi. Oh iya. Iya, nambah lagi. Dulu sempat kebalik tuh ya dia. Iya. Malang sama Medan tuh kebalik. Oh iya, benar. Waktu peristiwa Kanjuruhan kan. Jadi ada cerita. Jadi cerita. Terus si Jeremy kan di Medan Jadi ada cerita guys, gimana gue lagi bikin konten soal Kanjuruhan. Kanjuruhan ya. Lagi pada diam, Iya. gue tuh nggak sengaja salah. Sebenarnya gue agak-agak gimmick kan, Iya. gue lagi gimmick dikit kan. Dia ketawa ngangkat kan, gak nahan. Gara-gara lu bilang Jeremy di Medan sama peristiwa Kanjuruhan. Oh, berarti rumah lu deket dong ya dari Medan ke Malang kan gua ketawa dong. Jauh itu. Jauh. Mesti naik pesawat, mesti ke kapal dulu Lu kan. bayangin lagi serius, wah meledak di situ kan. Iya. Karena beda pulau juga kan. Beda pulau. Malang ke Sumatera itu kan Gue gua gak nyangka dia nggak Pulau Jawa bisa sama nangkap Sumatera jauh. jauh. Depannya boleh sama-sama M, tapi beda pulau. Nah, kecuali Malang sama Malang dekat. kira Medan di Kalimantan. Jadi Kalimantan. Gue mikirnya gitu. Medan perang kali itu. Dan gue Medan. IPA. Yang ini Tamen. Oh ya Ipamen. IPA. Kirain gua lu itu Afrika men lu gitu. Saya wajar, soalnya teman saya ini yang motornya dia jurusan IPA. Jadi otomatis pas panjang geografi cabut dulu dia. Iya. Karena kan jurusannya IPA ya. Gue sama Fisika paling gue sama penting dengan kan. M kali G. Ya, apa tuh yang kali G? Gue sama dengan M kali G. Ya apa itu? G, gravitasi. M itu masa, Oh, U itu iya. gaya. Oke, M-nya Medan mas. M itu Malang. Oh Malang. Gimana nih dari Bapak nih? Apa? Kalau soal berita ada berita yang aneh nggak dari Bapak di tahun 2025? Berita ya, sepanjang rekap 2025 ya, berarti dari awal ya. Ya paling berita soal MBG, awal MBG. Oh, ini. kontroversial kan, ada yang setuju, ada yang enggak. Makan bergizi bego. Satu sisi gua melihat positifnya karena itu membuka lapangan pekerjaan. Karena jelas yang jadi cuci piringnya itu banyak yang bilang ini gajinya per hari, ya itu membantu membuka lapangan pekerjaan dan juga membantu orang supaya nggak keluar duit siswa-siswanya. Tapi satu sisi kalau itu tidak dibersihkan dengan baik, ya kan keracunan ya sih, gitu. Tapi berkat MBG Pak, kita jadi menciptakan suatu bintang baru. Apa tuh? Mbappe. Mbappe. Iya, ada Mbappe. Ada Mbappe. Makanya Mbappe. Gak ada MBG, gak ada Mbappe Pak. Betul. Kita bisa naturalisasikan pemain Mbappe yang Betul. Iya. Gak hanya Mbappe mas, dengan ada MBG gitu di nambah bau meme. Itu Oh, banyak meme iya. baru yang Bener. berkembangan mas. Bener. Banyak meme baru. Pemerintah. Tapi pemerintah tutup kuping, mereka bilang gue emang bukan salah makanan EBG itu, memang murid yang cuci tangan katanya. Oh, gak salah saya. Iya. Total saya malah muridnya yang kurang bersyukur ya. Iya, Terus muridnya MBG ya. Tapi ada juga kan seorang artis
podcaster. Katanya nggak disogok pemerintah, tapi giliran soal LBG dibela-bela tuh. Kalau udah jelas salah, dia bilang, oh bukan, muridnya kenapa nggak mau? Ya inisialnya D lah, ya. misalnya Karena dia udah dikasih gelar, pangkat, kemiliteran, masa ya dia gak bela pemerintah ya kan? Gak mungkin ya. Jadi selama ini kita lihat orang-orang demo itu sebenarnya kalau dia dikasih jabatan, dia juga gak akan bela masyarakat. Percaya sama gua. pasti Pendemo itu yang suka ngorasiin suara rakyat, kalau dia dikasih jabatan, gak bakal dia bela lagi masyarakat. Enggak nih, menurut Bapak nih, berita yang paling mencengangkan Bang tahun 2000 sih beda ya. Iya, oh nggak jadi Itu jadi sebuah bawaan bah ya. Baik, tadi itu sih dengan adanya MBG ini malah terbesarnya yang jadi kita banyak melahirkan mimpi baru yang Benar. refresh itu, refresh bahkan masih juga bawa gitu. Tapi dia itu gimana? Dia, Nah, itu lah. kenapa kalau pas rapat-rapat Yahoo yang ngomong bahasa Inggris yang ngomong tentang dia gak pernah ada tuh, gimana itu? satu tahun udah angkat. Iya. Kenapa ada itu dia? Selalu pas lagi ngomongin soal yang berat-berat dia gak ada gitu. Karena gini mas, Iya. Bapak pasti sudah mulai memikirkan bagaimana realisasi 19 juta lapangan pekerjaan. Terutama buat kawan kita sama kita ini, ya teman-teman di itu kayak yang kebetulan bawa jangan dulu nih. Iya betul. Iya. Kayak dia ngomong kan orang bayi kan, Ah. ibu-ibu hamil kan katanya ada permasalahan kan anaknya kan tumbuh kembang dikasih minum apa katanya? Asam sulfat. Asam sulfat. Iya. Padahal asam sulfat yang benar. Nah itu gimana itu? Salah dia asam sulfat. Kalau mati yang ada lo gitu asam sulfat. Ya sudah saking pusingnya mas memikirkan masa depan ojek 19 juta lapangan kerja gitu, Benar. sampai salah jawab dia. Itu tahu berita yang menurut gua aneh, tapi bukan di tahun 2005 tapi di tahun 2 tahun lalu. RW gue yang lain meninggal karena dia kan kena COVID. RW gue meninggal jangan karena dikasih madu Pak, besok kenteng. Oh itu mesti lu lihat dulu madunya. Jangan-jangan udah expired gitu. expired. Karena dia udah diabetes, dia udah kena COVID, diabetes dikasih madu, besoknya. Ya madunya mungkin yang segini kali madunya. Dia minum 1 hari kan. Gue kiranya karena nggak dikasih madu TJ. Oh, iya. TJ itu madu asli. Madu Transjakarta ya? Madu Transjakarta iya. Madu TJ asli yang ada labelnya. Lu madu Transjakarta itu langka deh. Karena nggak di semua halte ada. Di halte-halte tertentu aja. Gua kalau ke Transjakarta minuman paling gua cari adalah Mbodarmi. Karena enak banget guys. Mbodarmi. Susu Mbodarmi. Madu juga tuh. Gak susu. Oh, susu. Susu Mbodarmi. Enak itu. Gua pokoknya nggak ngincer itu di stasiun atau di halte. Pokoknya susu Mbodarmi enak. Berarti lu sering ketemu roti Mariam, roti O. Iya roti O. Kalau ngomong gini, ini ngomongin roti oyak, mereka sempat dapat kasus itu mas, yang mengenai bayar iris, kadang-kadang bayar pakai turun ditolak. Itu gimana? Oh iya. Itu gimana ya? Ya itu sebenarnya kan menurut gua kan ya harus digital, tapi nggak seharusnya nilainya itu nggak dibolehin juga kan bisa dipalangin dulu sama pegawainya. Sini saya bayar kris, sini nanya bayar ke pegawai kan bisa. Tapi teknologi itu untuk memudahkan kita sebagai Benar. manusia yang beratur ya, tapi ini malah mempersulit. Kenapa sih harus gini? Kenapa nggak keris? Iya. Kenapa nggak kurus? Iya. Roti O itu brand yang apa O sih? Iya, karena bentuknya O. Filosofinya O tuh, filosofi dari O tuh. Gua nggak. O. Oh Azaya, O bukan donat. oh Azaya. Dia roti bukan donat. Enggak, waktu itu jangan zaman Belanda sebenarnya, zaman penjajahan Belanda waktu itu kan si Dennis itu kan mau mencari sesuatu makanan untuk ini kan untuk warga yang disuruhnya kerja paksa itu kan makanannya tapi bukan nasi nih yang buat cepet kan ini memang pekerjaan harus cepet kan. Oh iya. Terus habis itu ada dia nemuin orang penjual roti yang jualin roti gitu. Terus dia bilang, "Mbak, ini apa?" "Roti." "Oh, kata dia gitu. Iya, masuk. Oh, kata dia. Iya. Akhirnya si yang penjualnya itu karena Denusnya datang dinamain roti. Oh, Oh iya.
belum masuk Oh, ya. Masuk ya. Iya. Yang ini teori konspirasi banget Konspirasi, ini. iya. Ini bisa nih layak nih masuk nih. Iya. Oh iya. Yang Oh, konspirasi. katanya, oh, roti ya. Iya. Oh, Roti yang gede. Iya. Dia nanya, ini apa katanya? Aduh. This is roti. Roti, roti. Oh, kata dia. Roti. Nyesel gue nanya sama lu. Iya. Dia ada sejamnya itu dari zaman Belanda itu. Tapi setiap brand itu punya sejarah dan filosofi masing-masing. Betul. Iya. Roti Mariam, Iya, Tata Mariam tuh. Punya filosofi dan Nah, sejarah itu apa sih masing-masing. kalau Mariam? Kalau oh katanya udah gue jelasin. Oh iya, Mariam, Berlina. Artis dong. Ah, Aksos dong. Apa dong? Ini kita kan tapi kan masuk tahun 2026 seperti biasa kayak di orang apa musik kita ada yang namanya sistem resolusi. Kalau dari dulu pada ada masih resolusi Gak ada. Itu kan tahun baru. Gak ada, gue gak merasakan itu. Tetep aja besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tetep aja tahun baru Cina. Gak ada tuh. Penting beda. Sama aja 2026. Ada yang 2026 tahun ini 2026, besok tahun 2026 gue mau laptop kekejar, usaha sukses gitu. Oh. Atau nggak kekejar ya kan. Atau duitnya habis buat Depok. Iya. Gacha. Itu adalah orang Ada akun buat kita gitu. buat ngegaca. Iya. Ada ngegaca. Deposit banyak kok orang-orang. Tapi kan Chinese kan lo ya. Feng Shui-nya di tahun depan ke apa tuh? Feng Shui-nya apa itu ya? Apa itunya? CEO-nya apa tahun depan lo apa? Salah ini deh. Gua apa Chinese gue kan? nggak percaya sih gue. Oh, tapi apa kira-kira tahun depan? Gua belum lihat sih. Makan siomay gue Iya. sering. Iya. Punya HP Xiaomi juga punya gua. Xiaomi ada Xiaomi. Xiaomi nih. Iya. Sio gue nggak percaya gue sih. Nah, tadi udah resolusi Anda, kok belum? Resolusi 2026 Iya. tetap hidup ya. Ya, Bernapas, Iya, benar. melek, tetap bisa berbicara. Oh iya. Karena di tahun 2026 tuh lu masih bisa hidup dengan sehat, itu udah syukur. itu udah bahagianya sekarang. Iya, syukur. Berharap dapat cewek baru kan enggak. Amin. Enggak susah apa. 2026 ya sama aja. Ya tetap dia ya harus bisa lebih kerja keras lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kerja keras atau kerja cerdas ya, Pak? Kerja keras dan cerdas. Oh iya. Ada lagi mau bahas? Kalau gua resolusinya ya, resolusi gua 1080p lah resolusi gua. Gua oke. Iya. Gua oke lah. Resolusi 2026 gua. Iya. Gua oke lah biar lebih jernih lah. Iya. Kayak masa depan ya dia bisa gitu ya. Kalau gue nggak punya resolusi, nggak punya gue resolusi. Gue karena kan waktu itu kan gue orangnya kan kuno banget. Gak ada gue resolusi. Kamera resolusi juga nggak ngerti gue gitu. Gampang ya. Gampang banget gue. Dulu pakainya ini tadi ya. Kamera ini ya, kamera Nokia ya, Nokia. Iya, aduh. Nelpon pakai ini ya, pakai Benang, kaleng benang. Iya, kaleng benang. Wartel lu zaman wartel gak sih? Nah, wartel lu. Nomornya diginiin, diputer Diputar ini kayak Iya. ala-ala Inggris gitu. Gue masih ngalamin tuh, walaupun gua masih lebih muda ya daripada lu, gue masih ngalamin tuh wartel tuh. Wartel. Oh wartel yang di tengah jalan tuh. Ya, telepon koin ya. Iya, itu telepon koin. Gak di tengah jalan doang. Dulu di HI ada. Ya, Nah itu masih ada. Itu yang wartel itu. ya emang dulu kan zamannya itu Warna tuh. biru. Seru tuh waktu masih kecil kan, kita masukin, kita telepon nomor orang iseng loh. Iya, tuh dulu gua kayak gitu tuh. Terus kayak ada di yang listrik gitu kan ada nomor badut tuh, badut sewa badut tuh kadang gua telepon tuh. Iya. Kadang gua telepon tuh waktu masih kecil tuh. Sekarang masukin koin buat ngambil iPhone. Iya. Oh iya. Masukin koin buat ngambil iPhone. Ada kita chat tadi japit bro. Ada orang masukin koin buat ngambil kunci doang, nggak ngambil iPhone. Ngambil kunci dibuka iPhone buat borong habis pak. Cerita lagi mas sekarang orang masukin poin biar apa? Biar max win. Biar Max Win ya. Iya, biar max win. Mas sekarang Padahal motornya nggak dipikirin buat upgrade ya, itu terus motornya. iya. Tapi akhir-akhirnya 2025 tuh banyak musim hujan nggak sih? Musim hujannya. Lumayan lah, kayak tahun sebelumnya lah. Musim hujan, itu baik. Musim hujan, lagi hujan ya. Dulu nongkrong di coffee shop yang cozy di sebelah jendela. Tuh,
Cewek tuh tidur dah tuh di situ. Dia sekarang banget mau tidur dia. Tuh, lagi tuh kalau mau tidur paling lama lu mau nggak tidur panjang? Lu tidur tanggal 31 Desember, bangun tanggal 1 Januari, setahun lu tidur. Iya kan? Wah. Setahun lu tidur. Tahun. Iya, itu tidur yang paling lama itu. Duitnya cair terus ya. Apa? Duitnya cair terus ya. Iya, cair tujuh Lu tidur. Iya. Kan kalau kata orang ayah kan biar duit bekerja dalam tidur kan gitu. Oh. Jangan biarkan duit Anda tidak bekerja. Duit Anda harus bekerja bahkan pada saat Anda tidur. Itu katanya. Tapi kriptoannya menurut kalian gimana? Kripto yang sekarang lagi Kripto dari gua Timothy Ronald. Kalian gimana? gua nggak ngefans sama dia. Kan gua blok. Tapi menurut Anda kalian tuh bener apa enggak gitu? Real atau enggak? Ya, gua nggak percaya gitu-gituan sih ya. Gua juga nggak ngerti juga kripto. Mungkin tadi sih tengah-tengah ya. Atau bisa real bisa enggak. Bisa real, bisa enggak? Tergantung gimana penyampaiannya gitu loh sama realita di lapangannya gitu. Gua takutnya itu mata uang itu memang real, tapi ada penguasanya yang bisa ngatur siapa yang beli siapa yang jual ya itu sih Timothy Ronald gitu. Itu menurut gua aja gitu loh. Jadi orang misalnya di awal dia memang naik terus tuh kurvanya, tapi satu sisi akan dibuat turun gitu loh. Karena memang konsepnya seperti itu gitu loh. Kripto gua nggak ngerti. Gua ngerti kripto kan. Iya. Kritik. Kripto. Paketing kok nggak? Paketing mas. Paketing kok nggak paketing? Nggak tahu gua. Paketing yang perkabelan. Oh. Itu anak-anak itu tahu tuh. Dia bukan anak IT soalnya. Yang si anaknya anak seniman ya. Anak seniman sih ya. Anak speedboat. Anak seniman. Gua nggak ngerti IT. Anak speedboat dia. Seniman. IT film tahu gua itu kan. Film horor IT. Conjuring. Iya. Conjuring. Tapi bapak ini di kantor terkenal lucu ya pak ya? Iya lucu. Gimana tuh bapak? Suasana di kantor bapak nih? Wah, saya gantung saya kalau malah saya berangkat pagi nih, langsung saya samper ke kantor, saya sapa satu-satu, saya ledekin satu-satu, kan gitu, lucu. Bahkan karena saya lucu, jadi saya banyak dideketin sama cewek-cewek. Terus sama putus. Saya keluarin jokes bapak-bapak nih pak. Iya. Kok gen alpha? Nggak nyambung pak? Nyambung pak. Itu para mendukung ngantar Iya, aja. malah dilemparin apa gitu, disiru-sirin gua aja. Saya gue diantarin. Jualan sono gitu, ngapain sih gitu gua. Jualan gua anjing, nggak boleh ngelawak gua. Padahal kalau itu bagian dari jualan kan. Iya, Jualan kemampuan kita. Jualan kebahagiaan. Iya, gua ngelawak, disir mulu gua. Disir mulu. Jualan sono, ngapain sih ngelawak? Gua cekak gak. Mesti tempatnya waktu itu mas. Iya, buat para mendukung. Coba dari kantor lain. Tapi yang lagi trending nih pak, lagi kan bukan bertiga nggak suka yang berbau-bau FOMO lah ya. Iya. Sekarang padel Oh, padel. lagi trending kemana-mana. Lu bayangin ya, lu lagi makan, sampingnya padel. Iya. Lu ke tempat basket, sampingnya padel. Lagi ngopi, sampingnya padel. Lu nanya tanggapan ke siapa nih? Tadi lu, Iya. lagi ngopi, sampingnya padel. Lagi berak kan di sampingnya padel. Iya. Lagi padel. Lagi tidur sampingnya padel. Bingung gua, mana-mana padel gua sekarang. Sekarang taman kosongnya dibangun padel. Ya kan? Gua biasa di rumah makan perkedel. Gua disuruh main padel. Padel. Iya. Kenapa sih harus padel? Kenapa nggak budel? Budel. Yang ceweknya. Budel, Maksudnya. iya. Iya, yang ceweknya tuh. Mungkin bukan orang Jawa dia, kan bude biasanya. Oh, Bude. iya. Dia orang-orang Betawi, bukan Iya. budel dia. Budel. Iya. Padel banyak padel. Yang main cowok-cowok. Bakdel nggak ada bakdel ya. Oh, padel ya. Bakdel, del ya ada. Big deal. Del, Adel, semua like it. Padel. Ya kan? Biasa denger lagu Adel, makan perkedel paling cuman padel. Padel. Ah, Ini Lazio pembudel. padel. Pembudel di Lazio jangan dilupakan. Ini menurut bapak, Buaya krokodil. Iya. menurut bapak nih soal padel nih, mau pakai raket di lapangan kecil main tenis, nggak ada terasanya tuh olahraga. Emang menurut bapak padel itu olahraga emang? Iya, kalau menurut saya padel ini dari Sunda, Jawa Barat. Iya, Gimana aslinya tuh? namanya Fadel. Fadel. Orang Sunda manggil FKT.
padel. Ya. Iya. Iya ya. Sudah itu. Oh iya. Gimana padel ya. Oh iya. Oh dari Udah. sama itu Padel harusnya sebenarnya jadi padel. 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 Sama main tenis loh. Orang Sunda kan manggil Fajar Pajar. Oh, Ini Pajar, Pajar. Iya. Iya tapi enggak sama main tenis. Hah? Kalian deh, kenapa main tenis? Itu kolaborasi dari antara olahraga tenis sama bulu Padel. tangkis. Oh, Kombinasi. Padel di lapangan kecil. Iya. Dibilangnya itu olahraga. Sama olahraga ngonten. Iya. Banyak kan pada ngonten kan. Iya. Biliar kali nih, biliar catur. Dibilangnya apa? Olahraga. Padahal apa nggak penting? Iya, olahraga otak. Oh, olahraga otak ya. Iya. Daripada orang diem di rumah doang kan. Ada orang pemanasannya tuh lewat catur. Itu gimana tuh? Hah? Pemanasan lewat catur. Bisa. Oh bisa ya? Pemanasan tangan tuh. Iya. Oh iya. Iya. Oh iya. Bisa. Pemanasan dulu, baru padel ya. Raketnya raket nyamuk. Terus setiap pukul wix terus. Iya kan. Setiap dipukul ada cahaya-cahayanya. Cahaya listrik itu. Itu namanya dia mengaplikasikan hukum ketiga reaksi. Ketika dia memukul, akan ada listrik. Iya, udah. Gitu. Oh ada nih, gue punya konsep baru nih. Kita main padel, raketnya raket nyamuk sih. Tapi kalau kita nempok itu apa bola kasihnya, listrik yang di seluruh padel ini nyala. jadi kita gunain listrik di tempat padel ini unik karena kita main. Kalau kita nggak main listriknya mati. Segitu ya. Raketnya Iya. raket nyamuk. Ini penemuan terbaru nih. Penemuan terbaru nih. Harus dipakai nih. Cuma tuh bahaya bisa konslet itu. Bahaya bisa konslet itu. Harus dipakai nih. Irit listrik pak. Irit listrik. Iya. Nyamuk juga pada pergi semua kan ibaratnya. Iya. Padel. Golem juga olahraga golem. Iya, bola ya. Buset. Yang gue tahu kan golem. Golem. Batu tuh golem. Orang main golf itu makanya ditahan itu selama berapa bulan itu. Mahal bola Pak. Buset. Main golf nih. Main golf. Main golf nih. Ngomongnya gini, lagi main golf ngomongnya gini. Cepet nih, kalau bola gua masuk, gua kasih deh duit gua sampai. Iya amat tuh bahasa ya. Ya aman Iya. gimana? Iya. Cepet nih, main golfnya nih, duit gua yang di jemuran udah gua angkat. Iya. Berarti pencucian uang ya. Body laundry. Baru diginiin. Iya. Main golf juga. Gua suka golf sih, cuma main. Iya. Nggak masuk lubang. Lu kalau mau masuk lubang main di game tuh. Gampang aja. Masuk lubangnya. Ini kita harus nyewa cabinnya biar baru masukin. Iya. Biliar deh, biliar gimana? Biliar. Biliar. Biliar yang gua nggak tahu, keyboard biliar. Bukan biliar ya. Beda ya? Beda. Beda. Bolanya kenapa ada 8 biliar itu ya? Iya, kan harus Iya. masukin terakhir. Harus basket terakhir. Kenapa nggak dimasukin pertama? Ya kan? Karena bola 8 itu lu kalau lu dibikin landscape itu ini infinity. Itu bukan angka sebenarnya, kata batas. Iya. Satu batas. Masukin lubang terakhir makanya dibikinnya terbatas itu kali ya. Nah, nggak ngerti juga gua lah. Tahu biliar itu olahraga mahal juga. Terus sticknya itu kenapa orang beli jutaan, 3 juta, 4 juta. Padahal stick kayu biasa pun juga sanggup gitu loh. Iya. Apa tujuan dia beli harga stick itu 3 juta, 4 juta? Apa? Ini ngomong soal mahal ya. Ada orang beli bola tenis meja pak, mahal banget sama raketnya mahal. Bisa 10 juta, 20 juta. Biar apa? Biar gue bisa mukul, misalnya kalau misal gue mukul apa bolanya itu, Iya. biar bisa misang. Oh, misalnya kayak Roberto Carlos ya. Misang. Gak ngerti gue tuh bisa misangin bola tenis meja tuh pak. Iya, Nggak ngerti gue tuh cara mainnya tuh. Iya. Tapi setiap kualitas apa raket tenis mejanya itu beda-beda. ya Mahal makin bagus. Bet, oh ya sebutan. Namanya bet ya? Bet. Hah? Bet. Masang? Ah, Bukan. Wah, ada lagi mas itu. Iya. Itu bet pasang itu. Bet cover juga ada, bet cover. Bet kamar ya? Iya. Batman juga ada. Batman juga ada. Bedroom. Bedroom. Jadi udah berapa subscriber ya di YouTube Anda sekarang? Apa? Subscriber udah berapa? Sekarang lagi menuju 4 juta ya, alias 4.000. Berarti menuju buat play button ya. Menuju buat Kan play gue button bilang ya. lagi menuju 4 juta alias 4.000. Oh,
Iya. $4.000 ya. Hah? 4.000 orang. $4.000, buset dah. Hilang gua. $4.000. Bikin full house sendiri. Joget. Sebenarnya konten tetangga kita bertiga yang misalnya ngomongin soal hal-hal yang kayak begini ya. Kalau paling nanti sudah harapan sih dari masnya sendiri. Ya, Ownernya gimana? sebagai Yang gue dapat dari Ya rencana gua mau bikin video-video gameplay walkthrough kayak fast food juga kita jalanin. FC Mobile ya, FC Mobile. FC Mobile masih dalam bentuk short kadang-kadang misalnya main juga ya kita lanjutin lagi konsep bertiga ini gitu ya, hal-hal random ya, kayak kita ngomongin apa guling misalnya Iya. atau BID kan ejaan. BYD. EYD Oh ED Iya. ya kan E juga Itu ejaan yang disempurnakan. di Indonesia ED juga di mobil sebutnya BID. BYD. Iya Itu mobil-mobil kayak gituan kalau gaji genap nggak kena tuh. Ada peraturannya. oh iya baru tahu. Mobil listrik nggak kena ganjil genap. Anti kita ganjil genap itu. Makanya banyak orang tua tuh bilang katanya kalau kamu mau melewati ganjil genap pakai mobil listrik aja. Itu pasti aman. Nggak perlu beli mobil banyak. Tuh. Itu mobil listrik konsepnya gimana? Powerbank gitu ngecasan. Enggak, itu sebenarnya dalamnya ada genset tuh sebenarnya. Oh iya. Iya. Apa dia ngecas mobil tuh dengan cara kayak nyari coffee shop yang ada colokannya. Iya betul juga ya. Itu permasalahan kalau banjir gimana itu ya kan listriknya itu sekonsep itu. Tapi isi bensin itu pakai apa? Apa? Oh ngecas yang tadi itu ya. Iya isi bensin. Kirain isinya pakai tanggung. After pakai after. Pakai solar. Solar biosolar. Tapi mobil listrik itu nggak recommended dibawa buat jarak jauh. Apalagi lu kalau beda pulau gitu. Karena takutnya di pulau lain nggak ada tuh canduran mobil listriknya kita gimana? Didorong dong mobilnya. Kita dorong dong kalau habis listriknya gimana? Nggak recommended, cuma recommended di dalam kota aja, di bawahnya. Pakai genset gak bisa ya? Hah? Genset. Genset. Bisa genset. Iya, itu genset. Genset. Milenial. Oh iya. Uber. Tapi tetap lah motor terbaik motor Jupiter. Jupiter Z. Jupiter jingkrak namanya. Iya. Jingkrak. Kalau tiap polisi itu berjingkrak Iya. juga akhirnya. Iya. Jupiter jingkrak. Wah. Sama planet tuh. Apa Jupiter. Iya, apalagi Jupiter beneran. Karena memang Yamaha kan semakin di depan. Oh iya. Iya. Semakin di depan. Bengkelnya jarang tuh. Bengkel Yamaha tuh Ahas paling ngomongnya. Iya. ahas. Ahas. Tuh. Tapi tuh kalau servis motor 3 tuh nggak pernah ahas. motor. Ahas dong. Ahas ya. Ahas ya. Bengkel motor di Ahas, gunting bobok, gunting rambut di Asgar. Asgar. Kalau gue servis motor nggak pernah bengkel ahas di lapangan. Iya bener servis kan. Servis. Servis. Iya, servis. Oli kayak begini. Boleh. Nah, servis motornya motor smash. Iya, itu Suzuki tuh. Bukan semes. Smash gini. Bukan semes. Iya. Sogut. Oh, Shogun. Oh iya Sogut. Senjata Shogun ya. Shotgun itu Ya, shotgun. Udah ini. Udah lah. Ada yang mau tambahin lagi dari bapak nih, dari bapak kedua nih. Kan penting harapan sih ya. Kalau aku sendiri mungkin waktu ini kan paling harapannya nanti kita bisa membagi konten yang lebih variatif lagi, lebih bisa itu lagi lah. Walaupun kita jemput di sini, kan isi kontennya hanya momen-momen kayak begini ya. Iya, Paling bukan kami lah, bukan kita. Harapan bapak nih, kalau misalnya si Jeremy nonton, mau ngomong apa ke Jeremy? Janganlah. Janganlah. Personal tadi kita. Nanti kalau itu kita ada rapat internal lagi kan. Rapat internal. Makanya sama Bu Jerry kita bikin pesan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Iya. Itu aja paling. Sama kata-kata tadi tuh sebenarnya kita cuma getting doang. Jadi jangan dibawa masukin ke hati. Jangan dibawa personal. Atau jangan dikasusin gitu. Karena kayak Kalau Yeti mah sering ya. ngomong-ngomong pemerintah juga kan tuh. Kalau Yeti mah sering ya. Iya. Tapi kan kita nggak pernah vaping. Oh, ya. sama Iya. anti non smoke kita, non smoker. Smoker. Non smoker. Oh iya dah. Thank you guys ya. Di video kita kali ini nggak tahu sih ya. Tadi kita bahas apa juga nggak tahu lah. Kalau sampai gimana nggak ngerti lah gue ya. Tapi ya sampai jumpa di Reviews Channel. Dadah.